Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja-puji syukur kita kehadiran Allah yang mana sampai siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan, keluangan waktu untuk menambah ya, ilmu pengetahuan kita terkhusus ya dengan Bapak pendidikan agama Islam. Temanya yaitu tentang hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Oke, anak Bapak, kita lanjut ya. Ada yang masih ingat sampai mana kemarin pembahasan kita? Halo? Ada yang masih ingat sampai mana kemarin? Halo, Bang Syahid, sampai mana kemarin, Bang? Sampai Rasulullah ke Madinah. Oh, berarti sampai Rasulullah ke Madinah. Berarti Suraqah sudah dibahas ya. Suraqah bin Malik yang menjegat Rasul di tengah jalan itu sudah. Berarti ya oke. Rasulullah, perjalanan hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah itu lebih kurang memakan waktu seminggu ya. Rasulullah sampai atau tiba di Madinah itu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian disambutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan sebuah syair yang begitu masyhur ya. Yang mana kehadiran Rasulullah di kota Madinah itu sudah sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apa lagunya? Ya inilah ya, artinya saja di bawah. Tapi kalau kita Arabkan, Bapak yakin kalian sudah hafal semua lagu ini. Ya, yaitu lagu syair yang dibacakan oleh orang-orang muslim ya di Madinah ketika sampainya Rasulullah. Apa itu? Itu tala'al badaru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina. Apalagi? Jita min Jita min amril muta' itu kan? Ayyuhal mab'utsu fina. Jita min amril muta'. Itu dia ya. Artinya di situ dapat kita lihat. Itu artinya
bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami atau yang diutus untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Oke. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka penduduk kota Madinah sangat senang, sangat bahagia. Ya, mereka rebutan. Mereka berlomba-lomba untuk merayu dan membujuk Rasul agar agar Rasulullah menetap dan tinggal di rumahnya. Begitulah mereka sangat sayang dan cinta kepada Rasul. Sehingga Rasulullah bingung sendiri. Siapa yang mau dia pilih? Rasulullah nanti takut kalau dipilih satu, yang lain ditolak, sakit hati. Jadi bagaimana solusinya? Rasulullah kan menunggang unta. Jadi untanya itu ketika mau diberhentikan oleh penduduk kota Madinah pada saat itu, kata Rasul, khalliha, biarkan dia, tamshi birijlaiha fa innaha tamshi bi amrillah. Biarkan unta ini berjalan terus. Biarkan ia berjalan, ya, sampai nanti di mana ia berhenti, maka disitulah aku akan tinggal. Karena unta ini berjalan, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Rasul, ya, agar tidak ada kaum muslimin di kota Madinah yang tersakiti hatinya. Karena semua mengajak, Rasul, mari kita di rumah saja. Rasul, kita istirahat di rumah saja. Ya Rasul, ya Habibullah, ya Rasulullah, macam-macam. Ya Mustafa, macam. Maka dikembalikan Allah urusan di mana Rasulullah tinggal itu kepada Allah melalui isyarat unta tadi. Maka unta itu jalan terus. Kemudian wayar patar kudul ibil, maka unta itu duduk. Ya, duduknya unta bukan kayak duduknya manusia ya. Kalau pernah kalian melihat kuda mungkin di kebun binatang duduk, atau kambing atau lembu, ya, ketika musim kurban duduk, begitulah duduknya, duduk. Ternyata duduknya Rasulullah itu tepat, ya, di pekarangan di dekat rumah anak yatim. Maka setelah duduk unta tersebut, maka Rasulullah menetap di situ, ya, dibangunlah rumah Rasulullah di situ. Dan dibayar Rasulullah lah tadi tanah milik anak yatim itu. Akhirnya, ya, disitulah dibangun Masjid Nabawi sekarang. Ya, setelah perluasan terus sampai di masa Utsman, perluasan terus Masjid Nabawi. Maka rumah Rasulullah dulu itu adalah kuburan Rasulullah sekarang di Raudhah. Jadi kalau orang dulu, ya, kalau raja dan para nabi itu sunnahnya, syariatnya, di mana mereka wafat, di mana mereka meninggal dunia, maka disitulah dikuburkan. Jadi Rasulullah dulu meninggal pas-pas, ya, di kamarnya bersama Aisyah, di kamarnya yaitu Raudhah sekarang. Maka di tempat tidur itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Oke anak Bapak, itu dia sekilas tentang peristiwa yang terjadi
setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Kemudian setelah ditemukan, setelah Rasulullah menetapkan tempatnya, ya, maka hal-hal yang pertama kali dilakukan atau kebijakan yang pertama kali disusun oleh Rasul adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Jadi masjid Rasulullah itu dulu sangat sederhana. Ya. Berdindingkan bata di sini batu-batu yang disusun tinggi seperti tembok kita. Kemudian kayu, tiang-tiangnya itu batang kurma, ya. Atapnya itu dia daun kurma yang disalin, ya. Kayak kita sekarang kalau atap nipah, ya, seperti atap nipah dia. Atau seperti kalau sekarang lebih condongnya itu pohon kurma itu kan seperti pohon kelapa sawit. Nah, jadi daun-daun pelapah kelapa sawit itu atau pelapah kurma itulah yang disusun-susun menjadi atap dari masjid itu. Ya, ya, pekerjaan ini bentuknya gotong royong. Ya, gotong royong sahabat-sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Muhajirin kemarin sudah kita sampaikan bahwa Muhajirin di sini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah dari kota Mekah. Sedangkan Ansor adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang memang sudah berdomisili di Madinah. Jadi masjid dulu fungsinya bukan hanya untuk sholat, ya, berdiskusi, ya, tanya jawab agama di sana, planning untuk memberangkatkan perang di sana, macam-macam, ya. Semua urusan yang berkaitan dengan agama Islam itu kumpulnya di masjid. Jadi istilahnya pusat interaksi kaum muslimin itu pusatnya di masjid. Kemudian poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Nah, ini diantara sahabat-sahabat Rasulullah yang dipersaudarakan beliau. Maksud dipersaudarakan di sini apa? Orang Muhajirin kan yang hijrah dari Mekah, mereka tinggalkan semua harta mereka. Tinggal semua. Ya. Rumah mereka tinggal, ya. Apalagi tanah mereka, kekayaan mereka, kebun mereka tinggal, ternak mereka tinggal, ya. Ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan suaminya, bermacam-macam. Mereka tinggalkan semua demi mempertahankan keislaman. Oleh sebab itu, ya, maka mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Rumah tinggal di Makkah, harta mereka tinggal, peternakan kebun juga tinggal, keluarga juga tinggal. Maka manfaat serta fungsi dan faedah Rasulullah mempersaudarakan di antara sahabat Muhajirin dan Ansor adalah untuk saling tolong menolong. Ya, sini ada beberapa poin, ya. Abu Bakar dengan Kharijah bin Juhair, Umar bin Khattab dan seterusnya. Bisa tidak baca ada 10, ya. Bahkan sebenarnya lebih dari situ. Apa konsekuensi dari persaudaraan ini? Persaudaraan ini konsekuensinya saling berbagi dan saling tolong menolong. Karena kaum Ansor, sahabat Ansor, penduduk asli kota Madinah,
pasti mereka memiliki rumah, memiliki ternak, memiliki kebun dan sebagainya. Itulah yang harus di-sharing, dibagi kepada sahabat muhajirin yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Kalau di antara persaudaraan ini salah satunya wafat, meninggal dunia, maka saudaranya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Karena dulu ya belum turun syariat tentang pembagian harta warisan. Belum turun ayat Al-Qur'an yang mengatur tata cara membagi harta warisan peninggalan. Maka dengan demikianlah caranya. Sampai-sampai di antara para sahabat bukan harta saja. Ya. Kadang rumah. Ya. Kalau mungkin ada rumah kontrakannya, ya. Ada mungkin rumahnya 2 atau 3, diberikannya kepada saudaranya tadi. Yang telah dipersaudarakan Rasul. Atau mungkin ada kebunnya beberapa tumpuk, ya, maka diberikannya kepada saudaranya. Bukan hanya itu, kadang sampai istri pun mereka bagi. Artinya gimana? Karena dulu para sahabat, bahkan jauh sebelum para sahabat, raja-raja dahulu kan istrinya banyak. Mungkin di antara sahabat ada yang istrinya 3 atau 4, maka mereka tawarkan kepada saudara tadi, tinggal pilih, kamu mau istri yang mana? Nanti akan saya ceraikan dan menjadi hak milikmu. Sampai di awal-awal Islam dulu ada yang memiliki istri 10. Waktu di Mekah, ya, ada memiliki istri 10. Maka kata Rasul gimana? Nah, kalau kamu ingin memeluk agama Islam, maka pilihlah 4 dari yang 10 itu, sedangkan yang 6 lagi harus kamu ceraikan. Nah, begitu. Jadi yang paling menarik, ya, di sini adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa itu? Abdurrahman bin Auf, ya, adalah sahabat muhajirin, sedangkan Sa'ad bin Rabi' adalah sahabat Ansar. Maka Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang sangat kaya raya waktu di Mekah. Ia tinggalkan seluruh kekayaannya, ya, hanya berangkat sebatang kara. Ya, ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', maka dia tidak memiliki apa-apa. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kebun, ternaknya, rumahnya, bahkan istrinya, namun tidak ada yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya Abdurrahman bin Auf meminta kepada Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi pasar di sini istilahnya kalau kita zaman sekarang pajak. Ya, kayak pajak Johor, ya. Kalau di sana ada pajak Ukaus namanya, banyak lagi pajak-pajak namanya. Jadi di sana Abdurrahman bin Auf memulai karirnya untuk berdagang dari nol. Mungkin pertama ngangkat sayur dan sebagainya, ada modal sedikit, kemudian dia berjualan terus sehingga menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Banyak sumbangsih Abdurrahman bin Auf demi kemajuan Islam itu sendiri. Ya, oke, ini dia. Jadi kalau kita, ya, coba kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk Islam, apa yang sudah kita berikan untuk saudara kita, apa yang sudah kita lakukan demi, ya, berkesinambungan agama Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut. Poin 13 adalah kemudian apa? Yaitu piagam Madinah. Ternyata penduduk kota Madinah itu bukan hanya Islam. Ada orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, ya. Maka dibuatlah perjanjian.
ya, agar hidup damai, rukun, tentram. Maka musyawarahlah Rasul dengan beberapa para sahabat bersama pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Ya, beserta di samping pemimpin-pemimpin Yahudi juga pendeta-pendeta Yahudi. Maka dapatlah kesepakatan, ya, dapatlah mufakat, ya, dari rapat tadi ada 8 poin. Ya, boleh anak bapak sendiri baca, ya. Udah. Dari 8 poin itu, ya, semuanya bentuknya kerjasama, ya, memberikan kebebasan kepada seluruh, ya, masyarakat kota Madinah untuk mengamalkan seluruh ajarannya masing-masing, saling tolong menolong, saling bahu membahu, satu saf ketika ada orang luar yang ingin menyerang kota Madinah. Ya, berjalan beberapa bulan, ternyata orang Yahudi ini berkhianat. Ya, mereka langgar perjanjian piagam Madinah ini. Mereka langgar, ya. Malah mereka istilahnya kalau peribahasa Indonesianya menggunting dalam lipatan atau pagar makan tanaman. Karena orang Yahudi terkenal, ya, sebagai pedagang dan menguasai pasar di sana, mereka nggak mau melakukan transaksi jual beli dengan kaum muslimin. Puncaknya mereka pernah ingin melukai, ingin mencederai dan ingin menjebak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ada pimpinan Yahudi yang rumahnya itu bertingkat, maka mereka undanglah Rasul dengan beberapa sahabat jamuan makan. Ternyata mereka sudah membuat siasat. Di loteng lantai 2 itu sudah disediakan batu besar, nanti ingin dijatuhkan tepat kepada Rasul. Itulah siasat mereka. Ternyata siasat buruk ini diketahui oleh Rasul. Kenapa Rasul bisa tahu? Yaitu karena Rasulullah selalu didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril, maka divisualkan malaikat Jibril. Ya Rasulullah, lihat, tembus pandang. Walaupun tertutup, terlihat ternyata ada batu besar di atas yang telah disediakan mereka untuk dihujamkan, dijatuhkan kepada Rasul. Ternyata atas izin Allah Rasulullah selamat. Sebelum tragedi itu terjadi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Maka dari tipu muslihat itu mereka sudah melanggar perjanjian, ya, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Orang Yahudi telah melanggar sumpah itu atau perjanjian itu. Mati lampu, ya Allah, mati lampu. Ya matilah, mana ibu? Oke, halo. Maaf tadi ada kesalahan teknis, mati lampu, jadi mohon maaf.
Dan semoga dapat dimaklumi. Kita lanjutkan bahwa maka orang kafir Quraisy ya Oke, ya Bapak. Maka karena orang Yahudi tadi telah ya melanggar perjanjian, maka Rasulullah beserta para sahabatnya mengusir mereka dari kota Madinah. Ternyata setelah diusir, mereka juga berkoalisi dengan orang Nasrani sehingga ingin memerangi umat Islam. Ternyata siasat ini diketahui oleh Rasul beserta para sahabatnya, sehingga Rasul dan para sahabatnya memerangi mereka sehingga terusir ya begitu jauh dari kota Madinah. Makanya di kota Madinah ya dan haram itu memang tidak ditemukan lagi orang non. Oke, Bapak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin dipertanyakan? Bapak persilakan dengan segala hormat. Bang Syahid. Ada mau ditanyakan anak Bapak? Kemudian yang kedua, makanan dan minuman yang haram itu Bang Heri Erlangga, ada mau ditanya? Merusak pikiran, merusak badan, dan juga merusak akhlak. Nggak ada. Paham semua? Apalagi masih tahu dia menyapa orang dengan sapaan yang baik. Sapaan yang beracau. Merusak badan dan pikiran. Oke, anak Bapak. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Siap-siap untuk sholat berjamaah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.